Berikutnya kita ke materi selanjutnya atau materi yang ketiga tentang sistem endokrin. Oke. Sistem endokrin itu memiliki karakter dan fungsi ya. Oke, yang pertama, nanti sambil dicatat ya, sambil di pause. Kelenjar endokrin itu tidak mempunyai saluran atau merupakan kelenjar buntu ya istilahnya, yang mensekresikan hormon secara langsung ke dalam aliran darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Berikutnya, kelenjar endokrin ini itu dia menyekresikan lebih dari satu jenis hormon ya, kecuali namanya kelenjar paratiroid. Ini yang hanya menyekresikan satu jenis hormon saja. Terus berikutnya, kelenjar endokrin itu memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi oleh banyak pembuluh darah dan ditopang oleh namanya jaringan ikat. Berikutnya, masa aktif dari kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon itu berbeda-beda. Oke, yang terakhir, sekresi hormon itu dapat distimulasi atau dirangsang ya ini ya, atau dihambat oleh kadar hormon-hormon lainnya dan senyawa non-hormon dalam darah serta impuls saraf juga. Oke, silahkan sambil adik-adik catat ya. Oke, ini merupakan kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkannya. Oke, ini ada beberapa anatomi dari tubuh kita tentang kelenjar endokrin, letaknya di mana saja. Ada kelenjar hipofisis ya, kelenjar pineal, ada kelenjar tiroid dan paratiroid. Ini letaknya adalah di tenggorokan ya. Berikutnya ada kelenjar timus. Oke, selanjutnya ada kelenjar adrenal atau anak ginjal ya ini ya. Itu letaknya adalah di atas ginjal kita. Berikutnya ada kelenjar pankreas juga. Terus ada namanya kelenjar gonad ya di sini ya. Ada ovarium ini kalau pada wanita, dan ada testis ya ini kalau pada pria. Nah, kita akan bedah satu persatu setiap kelenjar ini kira-kira menghasilkan hormon apa saja ya. Oke, yang pertama kita mulai dulu dari namanya kelenjar hipofisis. Itu adalah mengeluarkan hormon, di mana hormonnya nanti yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis itu akan mengatur pituitari dan anterior. Jadi hipofisis itu mengeluarkan hormon untuk mengatur pituitari dan anterior. Berikutnya ada namanya kelenjar timus ya, atau ini sekresinya hormonnya namanya adalah timosin. Timosin itu merupakan kelas hormon peptida, ini berupa protein ya. Target hormonnya itu adalah sel limfosit T atau sel darah putih T ya ini ya, limfosit T. Fungsinya adalah untuk produksi sekaligus pematangan di limfosit T. Terus berikutnya ada namanya kelenjar pankreas. Ini sekresi hormonnya berupa insulin dan glukagon ya adik-adik. Kelas hormonnya di sini berupa protein ya. Target hormonnya di sini adalah hati, otot, sel adiposa. Oke, fungsinya adalah untuk mengatur kadar gula darah. Oke, di sini fungsi insulin itu adalah untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Ya, nanti kalau kadar gula kita dalam darah berlebih, nanti akan dialokasikan atau disimpan di namanya hati dan otot. Oke. Tapi kalau glukagon ini kebalikannya dari insulin, adalah untuk meningkatkan kadar gula dalam darah ya adik-adik. Jadi semisal saat seseorang itu kekurangan gula dalam darahnya, nanti hormon glukagon ini akan diproduksi. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menaikkan kembali kadar gula dalam darah. Jadi begitu. Jadi kedua hormon ini sifatnya adalah antagonis. Berikutnya ada namanya kelenjar gonad ya. Di sini ada ovarium. Sekresi hormonnya berupa estrogen dan progesteron. Kelas hormonnya di sini adalah steroid ya. Terus target hormonnya di sini berupa gonad, kulit, otot serta tulang. Kalau fungsinya hormon estrogen dan progesteron ini juga untuk menampakkan ciri seks sekunder pada perempuan. Oke, kita lanjutkan. Ada kelenjar pineal ya di sini ya.
itu untuk produksi hormon ADH, oksitosin, TSH. Oke, ADH kita bedah dulu ya. ADH itu singkatan dari antidiuretic hormone atau oksitosin. Berikutnya ada TSH atau thyroid stimulating hormone. Ini untuk menstimulasi dari kelenjar tiroid ya. Ada ACTH, ada adenocorticotropic hormone. Ini untuk menstimulasi kelenjar adrenal. Ada FSH itu untuk pembentukan folikel. Kalau LH ini itu untuk namanya ovulasi. Berikutnya lagi ada prolaktin ya. Di sini untuk produksi susu. Ada GH, growth hormone, ini untuk pertumbuhan. Ada MSH, melanocyte stimulating hormone ya di sini. Terus ini adalah beberapa fungsi dari dari hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pineal. Ada ADH, ini golongannya kelas hormonnya adalah peptida, diproduksi oleh ginjal ya di sini. Fungsinya adalah untuk merangsang reabsorpsi air ya oleh ginjal serta merangsang kontraksi otot uterus. Ya, jadi di sini ADH itu fungsinya kalau disekresikan di darah itu nanti akan merangsang reabsorpsi air oleh ginjal. Akibatnya adanya ADH ini itu mengaktifkan mekanisme hemat air ya dalam tubuh kita gitu. Jadi nanti kalau hormon ADH ini nanti di dalam darah tinggi, nanti urin kita warnanya akan keruh ya, warnanya akan kuning gitu. Tapi kalau ADH dalam darah kita rendah, nanti reabsorpsi air berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya nanti urin kita warnanya bening ya. Jadi gitu, semakin banyak urin kita yang keluar. Berikutnya ada oksitosin ya di sini. Oksitosin itu juga merupakan kelas hormon peptida. Target hormonnya adalah uterus, kelenjar susu ya. Untuk fungsinya adalah untuk mengeluarkan susu sekaligus untuk kontraksi otot uterus juga. Oke. Berikutnya ada TSH ya, thyroid stimulating hormone. Ini kelas hormonnya adalah glycoprotein. Oke. Target hormonnya adalah tiroid ya. Itu fungsinya TSH ini adalah untuk merangsang tiroid. Oke, kalau ACTH ya, adenocorticotropic hormone, ini kelas hormonnya adalah peptida, ini juga berupa protein. Target hormonnya ini berupa korteks adrenal ya, atau kelenjar anak ginjal ya. Fungsinya adalah untuk merangsang korteks adrenal ya. Jadi selanjutnya ada gonadotropik ya, ada hormon gonad, ini ada FSH sama LH. Kelas hormonnya berupa glikoprotein. Target hormonnya adalah gonad, produksi sperma, sel telur, dan hormon seks. Ini merupakan fungsinya dari hormon gonadotropik. Berikutnya ada prolaktin ya. Ini kelas hormonnya adalah protein. Target hormonnya kelenjar susu. Fungsinya adalah untuk produksi susu. Nah, itu namanya prolaktin ya. Pro itu mendukung laktin ke susu ya. Berikutnya ada growth hormone ya, atau GH. Kelas hormonnya berupa protein. Ya, ini target hormonnya berupa jaringan dan tulang. Fungsinya adalah untuk pembelahan sel ya, serta sintesis protein dan pertumbuhan tulang. Terakhir ada namanya MSH ya, melanocyte stimulating hormone. Ini kelas hormonnya peptida. Target hormonnya adalah di kulit ya, atau melanosit kulit ya. Fungsinya adalah untuk pembentukan pigmen melanin. Berikutnya ada namanya kelenjar tiroid dan paratiroid. Ini menghasilkan beberapa hormon ya di sini. Ada namanya tiroksin, tirodotironin, dan PTH sekaligus kalsitonin. Oke. Ini adalah kelenjar tiroid ya adik-adik. Di sini kelenjar tiroid itu menghasilkan hormon tiroksin dan tirodotironin, T4 sama T3. Nah, ini kelas hormonnya merupakan modifikasi dari asam amino ya. Target hormonnya di seluruh bagian tubuh ya, seluruh jaringan tubuh. Fungsinya untuk meningkatkan laju metabolik, mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Berikutnya ada kalsitonin. Kalsitonin ini kelas hormonnya adalah peptida. Target hormonnya adalah tulang, ginjal, serta usus ya. Fungsinya adalah untuk menurunkan kalsium dalam darah. Oke. Berikutnya ada paratiroid ya. Paratiroid ini hormonnya cuma satu ya, namanya PTH.
juga paratiroid hormone ya namanya ini. Ini kelas hormonnya adalah peptida atau protein juga. Target hormonnya berupa tulang, ginjal, dan usus, sama ya seperti kalsitonin. Fungsinya adalah untuk meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Jadi kerja kalsitonin sama kerja PTH ini itu adalah antagonis ya adik-adik, atau berlawanan gitu. Oke, berikutnya ada namanya kelenjar adrenal ya. Kelenjar adrenal ini mensekresikan beberapa hormon juga. Oke, yang pertama ada namanya kelenjar kortisol atau glukokortikoid ya. Kelas hormonnya merupakan steroid. Targetnya merupakan seluruh jaringan. Fungsinya adalah untuk meningkatkan kadar gula darah serta merangsang pemecahan protein. Oke, berikutnya adalah mineral kortikoid ya. Sini mineral kortikoid atau disebut sebagai aldosteron. Kelas hormonnya merupakan steroid ya. Terus ini target hormonnya adalah di ginjal. Fungsinya adalah reabsorpsi natrium sama kalium. Terakhir ada namanya medula adrenal. Ini bagian dari kelenjar adrenal juga, bagian tengah ya medula ini. Itu sekresinya ada dua hormon ya, epinefrin dan norepinefrin. Ini kelas hormonnya merupakan modifikasi asam amino. Target hormonnya merupakan jantung dan otot ya. Fungsinya adalah untuk meningkatkan kadar gula dalam darah serta ini dikeluarkan pada situasi kritis juga. Jadi begitu, saat kita kaget ya, saat kita takut dan sebagainya. Jadi adrenalin atau epinefrin ini meningkat gitu. Berikutnya yang terakhir ada namanya sekresi hormon pada testis. Itu sekresinya berupa testosteron. Ini testosteron ini merupakan gonad pada laki-laki ya adik-adik, kelenjar gonad pada laki-laki, hormon gonad pada laki-laki. Kelas hormonnya ini merupakan steroid juga, sama tadi dengan progesteron sama estrogen. Target hormonnya ini berupa gonad ya, kulit, otot sekaligus tulang. Fungsinya adalah untuk menambahkan ciri-ciri seks sekunder pada pria. Oke, sekarang gangguan pada sistem endokrin ya adik-adik. Di sini yang pertama ada diabetes insipidus. Ini merupakan hiposekresi ADH yang menyebabkan poliuria. Jadi seperti yang kakak jelaskan tadi, hiposekresi ADH berarti ini ADH-nya dalam darah itu sedikit ya. Kalau ADH-nya sedikit atau antidiuretik hormonnya sedikit, itu akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan reabsorpsi air di dalam ginjal itu sedikit pula. Nah, jadi kalau reabsorpsi air dalam ginjal itu sedikit, akibatnya apa? Banyak air nanti yang akan terbuang di ginjal ya, terutama nanti akan dijadikan urin oleh ginjal. Jadi begitu. Jadi kalau adanya hiposekresi ADH ini menyebabkan adalah poliuria atau banyak urin ya. Poli itu banyak, uria ini merupakan urin. Oke. Berikutnya ada namanya kretinisme. Kretinisme ini merupakan hiposekresi dari tiroksin ya. Jadi sedikit sekali produksi tiroksin. Kalau kita tahu tadi tiroksin itu merupakan hormon yang berfungsi untuk memperlaju ya metabolisme kita. Jadi kalau kekurangan tiroksin akibatnya apa? Metabolismenya lambat. Kalau lambat nanti beberapa bagian-bagian pertumbuhan itu nanti tidak akan berjalan secara maksimal. Berikutnya ada osteoporosis ya. Ini bisa terjadi karena salah satunya adalah hipersekresi parathormon. Oke. Dimana kita tahu bahwasanya parathormon tadi fungsinya adalah untuk menaikkan kalsium dalam darah. Oke, menaikkan kalsium dalam darah. Kalsiumnya dari mana awal mulanya? Awal mulanya kalsiumnya adalah di dalam tulang. Nah, kalau menaikkan kalsium dalam darah, otomatis kalsium dalam darah ini itu diambil dari kalsium yang ada di tulang. Jadi begitu. Saat hipersekresi parathormon akan mengakibatkan pengurangan kalsium dalam tulang untuk meningkatkan kalsium dalam darah. Berikutnya ada diabetes mellitus ya. Di sini merupakan penyebabnya adalah hiposekresi dari insulin ya. Kita tahu bahwasanya
hormon insulin itu fungsinya adalah untuk mengurangi kadar gula dalam darah. Oke. Jadi jika diabetes mellitus ini adalah hiposekresi insulin, berarti tidak ada hormon yang meregulasi kadar gula dalam darah itu seperti insulin ini ya adik-adik. Jadi saat diabetes mellitus ini kadar gula dalam darah seseorang menderita itu adalah tinggi. Ya, jadi seperti ini ya. Seperti ini adalah metabolisme pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Oke. Ini yang pertama. Kita lihat dulu dari yang pertama adalah ini adik-adik, obesitas ya. Ini pertamanya adalah obesitas, di mana obesitas itu merupakan faktor hereditas dan faktor lainnya yang menyebabkan resisten insulin ya adik-adik, atau kebal terhadap insulin. Kalau adanya obesitas ini, itu otot itu tidak mampu menggunakan glukosa ya, karena resisten insulin. Oke, begitu juga dengan pankreas ya. Otot itu tidak mampu menggunakan glukosa karena resisten insulin juga. Ya, insulin ini dikeluarkan oleh pankreas ke peredaran darah. Jadi begitu. Jadi ada beberapa faktor seperti obesitas ya, dan faktor-faktor yang lain atau faktor yang menyebabkan kadar gula dalam darah terlalu tinggi sehingga terjadi namanya resisten insulin ya. Karena apa? Otot itu tidak dapat menggunakan glukosa. Karena apa? Resisten dengan insulin. Oke, saatnya kuis. Jika seseorang sedang melakukan aktivitas fisik berat ya, ternyata urinnya pun akan menjadi lebih pekat. Hormon apa yang kira-kira berperan dalam peristiwa ini? A. Insulin, B. Glukagon, C. ADH. Oke, silahkan di pause dulu untuk menjawab ya adik-adik. Oke, silahkan di pause dulu untuk menjawab ya adik-adik. Oke, jawabannya adalah ADH. Oke, karena kita tahu bahwasanya hormon ADH ini itu fungsinya adalah untuk meningkatkan reabsorpsi air dalam ginjal. Nah, jadi sehingga apa? Kalau hormon ADH ini tinggi, reabsorpsi air dalam ginjal itu tinggi, mengakibatkan urin yang dihasilkan menjadi semakin pekat. Ya. Oke, berikutnya adalah sistem indera. Oke. Sistem indera kita yang pertama adalah mata ya. Mata itu merupakan indera penglihatan, di mana mata itu mempunyai namanya fotoreseptor ya, atau reseptor yang dia peka terhadap cahaya. Oke, jadi seperti ini ilustrasi dari mata. Mata itu terbagi menjadi 3 bagian ya adik-adik. Ada namanya sklera. Nah, itu yang bagian putih, yang paling bagian luar sendiri. Oke, jadi fungsinya dari sklera ini adalah untuk mempertahankan bentuk bola mata sekaligus melindungi organ-organ bagian dalam dari bola mata. Berikutnya ada namanya koroid. Nah, koroid ini ya yang warnanya pink ya, di bawahnya sklera pas ini. Fungsinya adalah untuk mencegah pemantulan cahaya yang masuk ke dalam bola mata dan mensuplai nutrisi bagi mata berupa kebutuhan makanan dan oksigen. Oke, karena di koroid ini ya, dia itu banyak sekali pembuluh darah ya. Jadi asupan makanan itu berasal dari suplai pembuluh darah. Berikutnya yang terakhir ada namanya retina ya. Retina itu yang warnanya kuning ini ya. Di sini di retina ini ya, itu terdapat banyak sekali sel reseptor cahaya yang terdapat yang dapat dibagi menjadi 2 jenis ya, atau 2 sel saraf. Ada sel batang sama sel kerucut. Kalau sel batang itu peka terhadap cahaya lemah, jadi digunakan untuk melihat di saat remang-remang ya, saat kondisi cahaya sedikit. Terus melihat saat gelap. Nah, terus ini tapi sel batang ini itu tidak bisa membedakan warna atau tidak peka terhadap warna. Kebalikannya, kalau sel kerucut itu malah peka terhadap cahaya terang. Nah, jadi ini sel kerucut ini itu digunakan untuk mendeteksi cahaya yang terang sekali. Contohnya pada siang hari gitu. Berikutnya
sel kerucut ini fungsinya juga untuk menangkap warna, karena sel kerucut ini dia mampu membedakan warna. Ini jalannya impuls cahaya ya, mulai dari kornea. Kornea nanti diteruskan ke aqueous humor. Aqueous humor itu adalah cairan yang terletak di sini, di lensa mata. Habis itu nanti diteruskan ke iris ya. Dari iris nanti ke pupil, pupil ke lensa, lensa ke retina. Setelah itu nanti akan diteruskan ke otak. Berikutnya ada lidah. Ya, lidah berfungsi sebagai alat indera pengecap yang biasa dikenali dengan kemoreseptor cair dan padat. Karena makanan yang kita makan itu merupakan zat padat maupun zat cair. Ya. Reseptor pada lidah itu ditemukan pada namanya papila. Papila berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 3. Ada namanya papila filiformis, bentuknya seperti benang ya. Ini mendeteksi rasa manis, letaknya di depan, bagian depan sini. Berikutnya ada papila fungiformis, bentuknya seperti jamur, mendeteksi rasa asin dan asam, letaknya di bagian samping sini sama sini ya, sama di tengah juga. Berikutnya lagi ada papila circumvallata, ini untuk mendeteksi rasa pahit, yaitu letaknya adalah di bagian belakang. Nah, itu ya. Mekanisme kerja dari indera pengecap itu mulai dari stimulus makanan nanti masuk ya. Habis itu dideteksi oleh namanya papila lidah sebagai kemoreseptor kita. Berikutnya ada saraf gustatori. Setelah saraf gustatori nanti diteruskan ke medula oblongata untuk mendeteksi rasa, untuk menelan. Berikutnya lagi diteruskan ke talamus. Berikutnya adalah hidung ya. Hidung merupakan indera pembau yang menerima rangsaan zat kimia yang bertindak sebagai kemoreseptor gas. Oke, karena zat yang kita hirup itu merupakan zat gas ya deteksinya. Berikutnya, saraf pada hidung itu disebut sebagai saraf olfaktori. Diingat-ingat ya adik-adik, saraf olfaktori. Ini ilustrasi dari hidung. Jadi saraf olfaktori itu letaknya di bagian rongga hidung atas ya adik-adik. Di sini ada saraf namanya olfaktori. Jalannya impuls bau ya. Jadi mulai bau terhirup dulu. Dari bau terhirup, jadi baunya berupa gas. Nanti kemoreseptor gas itu akan mendeteksi keberadaan si bau tersebut ya. Dari kemoreseptor gas nanti dideteksi oleh saraf olfaktori ini. Ya, dari saraf olfaktori nanti diteruskan ke otak lewat mekanisme perjalanan sensorik, terus neuron konektor sekaligus motorik. Berikutnya ada kulit ya. Kulit merupakan indera peraba. Ya, kulit itu merupakan mekanoreseptor ya, dimana reseptor kulit itu sensitif terhadap suatu gerakan. Nah, jadi mekanoreseptor itu dari kata mekano sama reseptor. Mekano itu dia gerakan, reseptor itu yang menerima. Berarti dia mekanoreseptor itu adalah peka terhadap gerakan ya. Reseptor pada kulit itu ada beberapa ya. Ada Ruffini itu untuk mendeteksi panas, Krause untuk mendeteksi dingin, ya, Meissner untuk mendeteksi sentuhan, ada Pacini tekanan kuat, ada reseptor ujung rambut ya itu untuk mendeteksi gerakan rambut, ada Karpus Markle mendeteksi rasa sakit. Ruffini ya, Ruffini itu yang ini ya adik-adik, yang sini untuk mendeteksi panas. Berikutnya ada Krause, Krause itu yang bagian sini untuk mendeteksi rasa dingin. Berikutnya ada Meissner, Meissner itu untuk mendeteksi sentuhan ya. Jadi di sini ya. Jadi dia tidak punya selubung ya. Jadi dia di bagian agak atas, permukaan atas di sini, epidermis atas. Terus ada reseptor ujung rambut ya. Di reseptor ujung rambut itu di sini ya, touch ini ya. Nah, di sini untuk mendeteksi
pergerakan dari rambut. Berikutnya ada corpus Merkel ya. Corpus Merkel ini untuk mendeteksi rasa sakit. Nah, ini hampir sama ya, bentuknya seperti si Meissner. Ini di sini ya. Telinga itu merupakan indera pendengaran atau fonoreseptor dan sebagai pendeteksi keseimbangan ya, equilibrium. Oke, reseptor telinga untuk pendengaran adalah organ korti pada koklea, dan untuk keseimbangan itu adalah namanya otolit ya. Telinga itu berfungsi menerima gelombang suara. Gelombang suara itu merupakan suatu perubahan tekanan dan peregangan dari molekul udara yang disebabkan oleh bergetarnya suatu benda. Jadi benda yang bergetar itu namanya adalah sumber bunyi ya. Kerasnya suara bergantung pada besarnya getaran ya, atau amplitudo, dan tinggi nada suara bergantung pada frekuensi getaran per detik atau disebut sebagai suatu gelombang. Jadi ini bagian dari telinga ya. Sekaligus ini merupakan jalannya impuls dari telinga, mulai dari daun telinga. Jadi getaran nanti masuk melalui daun telinga ini, ditangkap oleh daun telinga, habis itu diteruskan ke saluran telinga sebelah sini. Jadi setelah dari saluran telinga nanti diteruskan ke namanya membran timpani ya, atau gendang telinga di sini. Berikutnya diteruskan lagi ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran ini ada 3, tulang martil, tulang landasan, sama tulang sanggurdi ya, di sini. Habis itu nanti diteruskan ke namanya tingkap jorong ya. Tingkap jorong atau yang disebut sebagai 3 saluran setengah lingkaran ini namanya tingkap jorong. Berikutnya diteruskan ke koklea. Nah, atau di rumah siput ini ya. Setelah di rumah siput nanti diteruskan ke saraf auditori atau saraf pendengar ini. Nah, terakhir nanti akan diteruskan ke otak gitu. Jadi ini merupakan perjalanan dari impuls. Silahkan sampai dicatat ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir ya adik-adik. Ini materi yang kelima tentang napsa dan psikotropika. Oke, sebelumnya adik-adik sudah tahu apa itu napsa ya. Napsa itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ya. Ini berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, apa itu narkotika, apa itu psikotropika, dan apa itu zat adiktif? Kita bahas lebih lanjut ya adik-adik. Narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan suatu ketergantungan ya, atau adiksi. Oke. Jadi narkotika ini berupa apa saja? Narkotika ini dapat berupa ini ya, magic mushroom atau jamur ini ya. Ini beberapa jamur itu ternyata juga ada yang memabukkan ya adik-adik. Oke, berikutnya lagi ada namanya ini ekstasi. Setelah ekstasi ini ada sabu ya, sabu-sabu. Berikutnya lagi ada namanya ini apa? Ganja. Nah, itu. Ini beberapa zat yang bisa menyebabkan suatu ketergantungan ya, karena ini golongannya adalah narkotika. Berikutnya ada psikotropika. Psikotropika adalah suatu zat atau obat yang dia alamiah, sintetik maupun dan bukan narkotika ya, yang berkhasiat proaktif dengan pengaruh yang selektif dalam susunan saraf pusat, yang mengakibatkan perubahan khas dalam aktivitas mental dan perilaku. Contohnya adalah ini nitrazepam ya, dumolit, dan diazepam. Oke. Jadi kalau secara normal psikotropika ini itu bisa digunakan sebagai alat terapi ya. Itu. Berikutnya lagi ada zat adiktif. Ini adalah suatu zat atau bahan yang bukan narkotika atau bukan psikotropika, yang dia mempunyai pengaruh ya pada kerja otak dan bisa menimbulkan suatu ketergantungan. Nah, ini contohnya adalah ini ada thinner ya. Thinner ini suatu zat yang digunakan untuk menghilangkan cat biasanya ya, atau campuran cat. Terus ini berikutnya ada bensin. Nah,
bensin ini juga bisa menyebabkan ketergantungan ya adik-adik. Jadi ada normalnya orang-orang itu akan suka terhadap baunya bensin gitu. Nah, ini yang menyebabkan suatu ketergantungan juga. Berikutnya lagi ada rokok. Nah, ini yang paling sering ya kita temukan sehari-hari. Rokok ini merupakan suatu zat adiktif ya. Jadi dia sifatnya adalah ketergantungan suatu orang pecandu rokok ini. Berikutnya lagi yang terakhir itu ada namanya alkohol. Nah, oke, jadi sudah tahu ya adik-adik bedanya antara narkotika, psikotropika maupun zat adiktif. Oke, nafsa ini ya berdasarkan pengaruh obat-obatan itu digolongkan menjadi 4 golongan. Ada golongan sedatif, ada golongan stimulan, ada halusinogen, ada golongan depresan atau painkiller. Oke, kita bahas satu persatu ya adik-adik berdasarkan golongannya ini. Kita bahas dulu yang sedatif. Oke. Sedatif itu adalah obat-obat yang memberikan efek penenang, itu yang menurunkan aktivitas otak. Nah, sambil dicatat ya adik-adik, menurunkan aktivitas otak. Oke, jadi contohnya di sini adalah berupa Valium dan barbiturat. Berikutnya, kalau stimulan itu golongan obat yang mampu mengaktifkan sistem susunan saraf pusat dan memberikan kondisi prima. Jadi ini stimulan itu dia kebalikannya dari sedatif ini adik-adik. Jadi kalau sedatif ini berarti penenang, kalau stimulan ini dia malah pengaktif sistem saraf pusat. Oke. Contohnya apa? Contohnya adalah amfetamin sama kokain gitu. Oke, jadi selain itu stimulan ini juga ada juga beberapa zat yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Apa namanya? Kafein gitu. Berikutnya lagi ada halusinogen. Halusinogen ini merupakan golongan obat yang dapat memberikan efek halusinasi. Nah, contohnya apa saja? Contohnya adalah marijuana, ini atau ganja ya adik-adik. Karena ada zat namanya THC ya, tetrahydrocannabiol yang terdapat pada ganja ini. Berikutnya lagi ada ekstasi, kemudian ada heroin. Jadi ketiga zat ini itu merupakan contoh dari halusinogen ya, karena bisa menyebabkan halusinasi. Terakhir ada namanya depresan ya atau painkiller. Ini adalah golongan obat yang mampu menghilangkan rasa nyeri ya. Adik-adik bisa tebak ini contoh obatnya apa? Oke, contohnya adalah opium dan morfin. Jadi biasanya zat depresan atau painkiller ini digunakan oleh penderita kanker ya adik-adik. Jadi begitu. Oke, ini ada dampak nafsa ya pada kehidupan sehari-hari. Dampak nafsa jika digunakan melebihi dosis ya atau overdosis dan tanpa pengawasan dokter. Ini yang pertama ada hilangnya koordinasi tubuh karena kurangnya produksi dopamin. Nah, adik-adik sudah tahu ya fungsi dari dopamin itu apa? Kita tahu bahwasanya dopamin itu merupakan hormon, sebenarnya adalah hormon kebahagiaan ya. Jadi saat kondisi dopamin ini merupakan neurotransmitter yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja dari otak ya. Jadi kalau dopamin diproduksi itu efeknya adalah kesenangan ya, kegembiraan gitu. Jadi saat melebihi dosis penggunaan nafsa ini dan tanpa pengawasan dokter itu bisa menghilangkan koordinasi tubuh ya. Karena apa? Karena produksi dopaminnya berkurang dalam otak, sehingga otak tidak dapat memproduksi namanya dopamin. Itu. Berikutnya ada pengaruh saraf, pengaturan saraf terhadap kendali otot gerak ya dan denyut jantung lemah. Ya, ini juga bisa mengakibatkan pengaturan saraf dan kendali otot itu terhadap suatu otot atau denyut jantung itu juga melemah juga. Berikutnya lagi ada kejang, halusinasi, dan kerusakan saraf tepi. Oke, next ada gangguan mental dan psikologi. Nah, ini yang paling sering ditemukan ya kalau seorang itu melebihi dosis dalam penggunaan nafsa. Oke, sekian adik-adik untuk pembelajaran hari ini. Mungkin itu dulu ya dari saya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, rawat sistem koordinasi kita dengan berbagai cara
yang mungkin telah disebutkan ya. Jadi jangan sampai terjerumus terhadap narkoba, tetap semangat ya, stay healthy. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.